Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Firmansyah di channel Generasi Mijin. Pada video kali ini saya ingin mencoba membantu teman-teman semua terkait bagaimana cara melakukan pengimplementasian khususnya terhadap Cisco PVST Plus ataupun perfilan spanning tree. Nah, nanti teman-teman akan mencoba mengikuti step demi step untuk pengimplementasian Cisco PVST, dan teman-teman akan mencoba bagaimana sih mengetahui cara kerja dari PVST ini. Oke, kita siapkan dulu Cisco Packet Tracer-nya. Pastikan teman-teman sudah membuka Cisco Packet Tracer. Lalu skema yang akan kita gunakan adalah ini. Jadi nanti teman-teman pastikan melihat skema yang digunakan untuk mengimplementasian terhadap jaringan PVST. Kita menggunakan satu buah klien, dua buah klien, dan tiga buah klien. Bisa kita ambil dulu kliennya. Pastikan ada tiga buah klien. Klien 1, klien 2, klien 3. Dan ini bisa kita ganti jadi PC 1. PC 1 sudah ada di sini ya. PC 1, PC 2, berarti ini kita ganti jadi PC 3 biar lebih mudah. Oke. Ada PC 1, PC 2, PC 3. Lalu terdapat switch 1, switch 2, dan switch 3. Switch 1, switch 2, switch 3. Kita buat mereka menjadi sebuah segi 3. Nah, pastikan teman-teman sudah memiliki semua perangkat pembentuk jaringannya. Terdapat 3 buah klien, 3 buah switch. Nah, nantinya switch ini akan membentuk sebuah protokol spanning tree dan VLAN. Karena ketika kita tidak melakukan protokol spanning tree, nanti akan terjadi collision data. Switch akan merasa kebingungan, dia harus melewati mana ketika dari PC 2 ingin mengirimkan paket data ke PC 1. Apakah dari switch 2 langsung ke switch 3 atau dari switch 2 ke switch 1 dulu? Dia akan menjadi loopback terus. Mau kemana nih? Dari switch 2, switch 3, switch 1, switch 3, switch 1. Maka dari itu kita implementasikanlah PVST ini. Untuk apa? Untuk menentukan jalurnya. Switch 2 apakah ke switch 3, switch 2 apakah ke switch 1. Jika kita lihat di sini indikator switch pada umumnya ataupun pada dasarnya, switch dengan switch akan diberikan notifikasi indikator berupa berwarna hijau. Namun di sini ada yang berwarna oranye, berwarna oranye, berwarna oranye, berwarna oranye. Kenapa? Karena di sini bersifat looping, dia berputar terus. Makanya dia dipasangkan untuk tidak dibuat lebih aktif. Kita buat dulu, kita pasangkan media-media transmisinya PC 1 ke switch 2. Oke, kita ganti ini, kita cocokkan, samakan switch 3. Pos Ethernetnya kita samakan juga, pos Ethernet 11. Untuk apa? Untuk mempermudah ketika kita melakukan pengimplementasian. Boleh nggak Pak diganti Pak? Bukan pos Ethernet 11, boleh. Tapi nanti ketika teman-teman sudah memahami konsepnya dulu. Kalau kita sudah paham konsepnya, mau kita rubah fase Ethernet berapapun silakan. Cuma catatan, karena baru pertama kali, pastikan kita mengikuti contoh yang diberikan dulu. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam pemahamannya. Ketika sudah paham, silakan teman-teman mengembangkannya sendiri ataupun menindaklanjutinya sendiri. Nah, konfigurasi PVST ini boleh nggak sih Pak untuk tugas akhir? Boleh. Bisa kalian kembangkan lagi. Ataupun teman-teman bisa nonton di video yang pertama terkait persiapan perkuliahan administrasi jaringan. Di sana ada referensi terkait jurnal yang digunakan dalam konfigurasi PVST ini. Oke. Nah, di sini kita ganti menjadi switch 1 sekalian saja dari dalam. Switch 3, berarti di sini kita ganti hostname-nya juga switch 3 sekalian. Di sini switch 1 kita samakan.
apa? Untuk mempermudah kita dalam melakukan identitas konfigurasi. Sini switch 2. Oke, switch 1, switch 2, switch 3. Pos Ethernet kita lihat lagi, pos Ethernet 11, pos Ethernet 6, pos Ethernet 18. Lalu switch 2 menuju switch 3 pada gambar menggunakan pos Ethernet 1 dan pos Ethernet 2. Lalu pos Ethernet 3 dan pos Ethernet 4. Di sini untuk switch 3 menuju switch 1 sama-sama menggunakan pos Ethernet 1, pos Ethernet 1, pos Ethernet 2 dan pos Ethernet 2. Karena kita harus menyamakan pos Ethernet 1, pos Ethernet 1, pos Ethernet 2, pos Ethernet 2. Oke. Hubungan switch 3 dengan switch 1 sudah selesai. Di sini oranye karena dia loopback, dia bingung mau kemana. Ntar salah satu akhirnya yang berwarna hijau. Lalu switch 3 menuju switch 2 menggunakan pos Ethernet 03 dan pos Ethernet 04. Pada switch 2-nya pos Ethernet 1 dan pos Ethernet 2. Lalu hubungan untuk fase switch 2 menuju switch 1 menggunakan pos Ethernet 3 dan pos Ethernet 4. Nah, silakan teman-teman melakukan perancangan ini terlebih dahulu. Jadi dipastikan kita mencoba mengikuti skema yang telah dibuat terlebih dahulu. Boleh nggak kita mengimplementasikan skema lain? Boleh. Tapi nanti ketika teman-teman sudah memahami konsepnya. Sekali lagi kita jabarkan pada switch 3 untuk ke klien menggunakan pos Ethernet 11. Switch 3 menuju switch 1 menggunakan pos Ethernet 1 dan pos Ethernet 2. Switch 3 untuk ke switch 2 menggunakan pos Ethernet 3 dan 4. Jadi pastikan kita menyesuaikan skemanya dulu. Untuk apa? Ketika kita tidak menyesuaikan skema, nanti kita sendiri yang bingung untuk menyelesaikan studi kasus ini. Jika kita melihat pada gambar, PC ke-1 mendapatkan alokasi IP address 172.31.10.21. Langsung saja kita implementasikan. 172.31.10.21. Namun ketika pada tabel PC1 ini menggunakan subnetmask/24, maka kita bisa masukkan menjadi /24. Kita harus memastikan nih. Di sini spesifikasi PC1 10.21 subnetnya /24. Defaultnya dia adalah kelas B /16. Cuman di sini dimintanya menggunakan /24. Lalu PC2 menggunakan IP address di 172.31.20.22 dan slashnya pun juga /24. Lalu PC3 menggunakan IP address 172.31.30.23. Subnet max-nya pun juga sama. Oke, pastikan teman-teman sudah melakukan perancangan topologi jaringannya sebelum kita melakukan pengimplementasian PVST+. Jadi PVST+ ini merupakan tindak lanjut dari yang pertamanya adalah VLAN. Tindak lanjut juga dari spanning tree protocol. Nah, jadi PVST ini adalah step di atas spanning tree protocol. Ini teman-teman bisa cari saja di Google terkait referensi dari jurnal saya ataupun dari video YouTube saya yang sebelumnya terkait jurnal yang pernah membahas konfigurasi PVST+ ini. Oke, kalau teman-teman sudah merancang ini semua, yuk kita masuk ke dalam konfigurasinya.
Yang pertama adalah buatlah skema jaringan sesuai topologi yang telah ditentukan. Alhamdulillah kita sudah membuatnya. Lalu buatlah VLAN 10, 20, 30, 40 sampai ke 99 pada semua switch. Sebagai contoh, konfigurasinya pada switch 1. Oke, switch 1. Di semua switch berarti yang artinya switch 1, switch 2, switch 3 itu harus mengimplementasikan VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan 99. Padahal yang kita gunakan hanya VLAN 10, 20 dan 30. Tapi tak apa-apa, kita menggunakan semua sesuai ketentuan. Oke. Kita masuk menggunakan VLAN 10. Kita 20, kursor atas saja. Lalu VLAN 30, kursor atas lagi 40, 50, 60, 70, 80, 90 nggak ada ya, asalnya 80 doang, 80 dan 99. Ini baru satu switch. Di sini ketentuannya semua switch. Berarti konfigurasi ini kita implementasikan juga pada switch 2 dan switch 3. Oke, sekarang kita masuk ke dalam switch 2. CLI VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, 50, 60, 70, 80 dan 99. Ini pada switch 2. Selanjutnya, konfigurasikan juga pembuatan VLAN database ini pada switch 3. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70, VLAN 80 dan terakhir VLAN 99. Oke. Poin nomor 1 dan poin nomor 2 sudah kita implementasikan. Sudah kita jawab. Selanjutnya, apa lagi yang harus kita lakukan? Selanjutnya untuk penjawab nomor 3 adalah mengaktifkan mode akses terhadap switch 1, switch 2, switch 3 dan mendaftarkan akses VLAN-VLAN yang telah ditentukan. Di sini pada tabel switch 1 fast Ethernet 06 memiliki akses untuk VLAN 30. Switch 2 fast Ethernet 18 menggunakan VLAN 20. Switch 3 fast Ethernet 11 untuk VLAN 10. Jadi artinya switch 1 ini klien yang berada di switch 1 masuk ke dalam VLAN 30 ketika terhubung fast Ethernet 06. Switch 2 untuk klien yang terhubung dengan fast Ethernet 18 masuk ke dalam VLAN 20. Dan switch 3 klien yang terhubung dengan fast Ethernet 11 masuk ke dalam VLAN 10. Caranya bagaimana untuk pengimplementasiannya? Oke, kita masuk ke switch 1 dulu. Switch 1 klien terhubung adalah dengan fast Ethernet 06. Fast Ethernet 06 ketika pada tabel menggunakan VLAN 30. Berarti kita masuk lagi. Di sini kita exit. Lalu kita interface fast Ethernet 06. Nah, tadi kenapa saya bilang untuk pertama kali pastikan kita mengikuti contoh. Boleh nggak Pak kita merubahnya bukan fast Ethernet 06 jadi fast Ethernet 20? Boleh. Maka di sini interface yang dipanggil adalah interface 20. Jadi kita pahamin dulu konsepnya, kita tahu alurnya dulu. Nah, setelah paham silahkan teman-teman mengimplementasikan dengan cara yang berbeda. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 30. Kita bisa no shutdown. Kita end. Ya, kita simpan dengan perintah copy running startup config. Ini berarti VLAN 30.
Lalu pada suite 2, Fast Ethernet 018 masuk ke dalam VLAN 20. Maka caranya adalah exit dulu. Kita harus di dalam menu config, interface FA018, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Shutdown N untuk mengakhiri, lalu kita simpan dengan perintah copy running startup config. VLAN 30 sudah dilihat di sini. Fast Ethernet 06 sudah masuk ke dalam VLAN 30. Fast Ethernet 018 sudah masuk ke dalam VLAN 20. Selanjutnya Fast Ethernet 011 seharusnya berada di dalam VLAN 10. Namun di sini kita lihat Fast Ethernet 011 masih default di bawah VLAN 1. Maka dari itu sekarang kita rubah exit untuk masuk ke dalam config interface Fast Ethernet 011, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, shutdown N dan melakukan penyimpanan copy running startup config. Nah, kita lihat di sini apakah Fast Ethernet 011 yang sebelumnya berada di default VLAN 1 sekarang sudah masuk ke dalam VLAN 10. Nah, sudah masuk ke dalam VLAN 10. Oke. Konfigurasinya saya tampilkan dulu, takut tadi ada yang terlewat. Interface Fast Ethernet 011, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, no shutdown untuk mengaktifkan, N untuk mengakhiri ke mode user, serta copy running startup config untuk melakukan penyimpanan. Oke, poin nomor 3 sudah selesai. Apalagi yang kita lanjutkan? Kita baru saja membentuk VLAN database untuk switch 1, switch 2, dan switch 3. Selanjutnya kita aktifkan mode terang natif untuk VLAN 9 pada switch 1, switch 2, dan switch 3. Di sini lihat pada poin nomor 4, switch 1 interface range Fast Ethernet 0104, switch 2 1 sampai 4, switch 3 1 sampai 4, yang artinya Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 02, Fast Ethernet 03, dan Fast Ethernet 04 kita panggil secara bersamaan karena di sini ada range. Kecuali kita bukan menggunakan strip, kita menggunakan koma. Maka yang kita panggil adalah Fast Ethernet 01 dan Fast Ethernet 04. Kenapa sih 1 sampai 4 yang dipanggil? Pada switch 1, switch 2, dan switch 3. Di sini kalau kita lihat hubungan antar switch, baik switch 1 menuju switch 2, switch 1 menuju switch 3, semuanya menggunakan interface Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 02, 03, dan 04. Maka dari itu tadi saya bilang, ikuti dulu sesuai perintahnya. Kita sudah tahu nih, berarti kenapa diminta Fast Ethernetnya switch 2, switch 3 menuju switch 2 menggunakan Fast Ethernet 1, Fast Ethernet 2, Fast Ethernet 1, Fast Ethernet 2. Oh, ternyata untuk di sini. Lalu mode terang karena nanti ada beberapa VLAN yang akan dibawa. Maka dari itu fungsi terang adalah mampu untuk membawa lebih dari satu VLAN database ataupun 2 ke atas. Maka dari itu kita menggunakan mode terang untuk lalu lintas antar switch tersebut. Oke, kita masuk ke switch 1. Ketika sampai sini kita seperti biasa, saya harap teman-teman sudah tidak ada yang lupa menggunakan perintah configure terminal. Lalu interface range FA01 sampai 4, switch port mode terang. Yang sebelumnya kita menggunakan switch port mode akses, sekarang menggunakan switch port mode terang. Setelah itu kita masukkan lagi switch port terang natif VLAN 99 untuk melakukan manajemen.
kita N untuk mengakhiri semuanya. Seperti biasa, ketika ada perubahan dari konfigurasi, baik penambahan, pengurangan, pokoknya ketika ada perubahan konfigurasi, biasakan untuk selalu melakukan copy running startup config untuk melakukan penyimpanan. Lakukan cara yang sama pada suite 2. Config interface range FA01 sampai 4. Switch port mode terang. Switch port terang native VLAN 99. And copy running startup config. Lakukan lagi cara yang sama pada suite 3. Config interface range FA01 sampai kita ketik ulang saja interface range FA01 strip 4. Lalu switch port mode terang. Switch port terang native VLAN 99. Interface range FA1 sampai 4. Switch port mode terang. Switch port terang native VLAN 99. Setelah itu kita N dan melakukan penyimpanan. Kita sudah membuat VLAN dan trunkingnya. Pak, bagaimana ketika interface-nya lebih dari 4? Terhubungnya contoh di sini fase Ethernet 1, fase Ethernet 2, di sini fase Ethernet 11, fase Ethernet 12. Maka ya kita panggilnya adalah fase Ethernet 1, 2, 11, 12. Jadi kita nggak bisa pakai strip. Strip itu berarti untuk langsung 1 sampai 4, tapi ketika koma 1 dan. Oke. Selanjutnya, poin nomor 5 adalah berikanlah IP address terhadap VLAN 99 yang terdapat pada switch 1, switch 2, dan switch 3. Switch 1, VLAN 99-nya menggunakan IP 172.31.99.1 dengan kelas C. Switch 2, 172.31.99.2. Dan switch 3, 172.31.99.3. Oke, kita masuk ke switch 1. Masuk ke config interface VLAN 99. Karena di sini yang diminta adalah kita memberikan IP address pada interface VLAN 99. Lalu masukkan IP address-nya sesuai yang ditentukan. IP address 172.31.99.1 dengan subnet /24. Ini konfigurasi yang digunakan penambahan IP address pada VLAN 99 pada switch 1. Jika sudah selesai, seperti biasa, N copy running startup config. Selanjutnya konfigurasi VLAN 99 pada switch 2. Configure terminal interface VLAN 99. Lalu IP address 172.31.99.2 dengan subnet 255.255.255.0. N copy running startup config. Switch 3 sama di VLAN 99. Configure terminal interface VLAN 99.
Berapa IP address untuk VLAN 99 pada suite 3? Yaitu 172.31.99.3. IP address 172.31.99.3 255.255.255.0. And seperti biasa, copy running startup config. Ini konfigurasi yang digunakan pada soal nomor 5. Nah, di nomor 6, konfigurasikanlah STP dan PVST plus load balancing. S1 suite 1 ini nanti prioritasnya adalah untuk VLAN yang ganjil loadnya. VLAN 1, VLAN 10, 30, 50, dan 70. Sedangkan suite 2 dia secondary untuk semua VLAN. Jadi semua VLAN tuh bisa lalu secondary backupnya di VLAN di suite 2. Dan suite 3 prioritasnya adalah VLAN 20, 40, 60, 80, dan 99. Jadi nanti semua traffic VLAN ganjil akan ke suite 1. Semua traffic ke VLAN genap akan menuju suite 3. Yuk kita buat. Konfigurasinya adalah spanning tree mode PVST pada suite 1 ya. Spanning tree VLAN 1, 10, 30, 50, 70 root priority. Ini tadi sesuai ketentuan. Kita buat untuk nomor 6. Masuk ke config. Spanning tree mode PVST. Spanning tree VLAN 1, 10, 30, 50, 70 root primary ya. Ini untuk suite 1. Jadi nanti semua lalu lintas VLAN ganjil akan menuju suite 1. Suite 2 konfigurasinya configure terminal spanning tree mode PVST spanning tree VLAN 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99 root secondary. Dan suite 3 menjadi primary untuk VLAN yang berdatabase genap. Configure terminal. Spanning tree mode PVST. Spanning tree VLAN 20, 40, 60, 80, dan 99 root primary. Nah, kita baru saja melakukan pengimplementasian PVST. Konfigurasikan port fast dan BPD guard fast ini untuk mempercepat kinerja dari jaringan lokalnya dan serta untuk mengamankan jaringan terhadap jaringan lokal. Suite 1 klien berada di fase thread 06. Suite 2 klien berada di fase thread 018 dan suite 3 klien berada di fase Ethernet 11. Kita lakukan. Pada suite 1 menggunakan perintah interface fase Ethernet 06 spanning tree port fast. Biarkan. Lalu spanning tree BPD guard enable mengaktifkan untuk pengamanan interface fase Ethernet 06. Seperti biasa N lalu copy running startup config. Suite 2 yang terhubung adalah fase Ethernet 08+.
dengan perintah interface fast Ethernet 018 spanning tree port fast spanning tree BPD guard enable N, lalu copy running startup config. Selanjutnya konfigurasikan untuk switch 3. Interface fast Ethernet 011 spanning tree port fast spanning tree BPD guard enable, lalu N dan copy running startup config. Nah, di sini semua traffic ya, indikator switch-nya sudah berubah menjadi hijau. Yang sebelumnya tadi ada orange, terjadinya loopback akan mengakibatkan collision data, maka di sini sudah tidak ada. Nah, lalu bisa nggak sih pembuktian yang tadi PV